Selamat datang di podcast Bapak Berbicara. Kembali lagi bersama gue, Adam Zio Pandu, dan kawan-kawan sejati yang kubur sih. Tangan lu. Ya, dengan kawan-kawan saya dua ini, Muhammad Bintang, serta Aditya Maulana. Dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa? Maba. Apa? Oh ya. Maba, mahasiswa baru. Ada singkatan ini nggak maba? Udah itu aja. Gak ada itu aja, cuma mahasiswa baru doang. Ya, kita tahu ada yang lain. Iya, nggak ada apa. Mahasiswa butuh Jadi inspirasi. Mahasiswa. Mahasiswa. Jadi di episode kali ini kita nggak di Spotify dulu, kita ada di YouTube karena ini ada salah satu tugas teman kita berdua disuruh buat tugas dari kampusnya. Jadi sebagai teman yang baik kita bantu saja. Sekalian promosi podcast Bapak Berbicara ya kan? Iya. Jadi ada keuntungan. Win to win lah. Emang nggak boleh di kampus lu pakai Spotify, Du? Ya kalau dimintanya kan YouTube Video konten. ya, video konten Konten apa-apa. Tapi buat yang pendengar baru, misalnya mau dengar episode sebelumnya, Spotify bisa ya, cari aja. Iya, di Spotify ada di deskripsi, ada di sana udah gue taro. Karena kalau YouTube gue yang handle, Spotify gue yang handle. Bangsat gak ada yang mau handle. Instagram pun saya yang handle. Ntar kita bagi-bagi tugas aja. Kan masih jadi maba. Seluruh sosial media itu saya yang handle. Manajer kan. Padahal sudah bagi tugas. Awalnya pandu Instagram, tapi tidak lanjut sama dia. Tidak promosi, tidak ada. Sibuk apaan Anda? Maba kan sesuai temanya maba. Enggak Anda itu sibuk, cuman sibuk tes doang tapi nggak lulus. Sibuk maba? Sibuk tes nggak lulus. Iya, sibuk tes yang nggak lulus. Kayak lulus nih. Alhamdulillah udah. Iya, kan satu. Ya alhamdulillah keterima. Iya. Ya, oke. Kali ini kan pas banget ya. Kita bertiga ini baru full tim lah ya. Ya, full tim baru masuk jenjang perkuliahan ya. Menyandang predikat. Ya. Belum ada genap 1 semester kita sudah buat tentang mahasiswa baru memang. Ya, sungguh. Kita kasih gambaran kan. Mahasiswa baru baru sebulan. Lu sebulan kuliah ya? Iya. Lu baru seminggu ya? Belum nyampe 3 hari gue. 3 hari makan. Gue sebulan. 3 hari kuliah. Tapi sudah pusing. Enggak, biasanya kalau swasta tuh jarang ada tugas. Kenapa lu ada tugas, Dit? Ya itu. Ini, Cok. Prodinya, Cok. Jurusannya. Beda prodi. Mungkin lu... Emang lu jurusannya apa? Lupa gue. Kan teknik, anak teknik. Oh iya, pantesan. Biar aja ntar kalau misalnya jurusan teknik semester ke berapa ntar ngeluh-ngeluh pusing ya kan. Ini baru 3 hari. Baru 3 hari pusing. Hari pertama 3 tugas gua gila. Ntar kita ngumpul, gua sama Pandu ngumpul, Serit gak bisa karena sibuk kerjaan tugas. Ya kan? Biarin aja. Kalau lu sama kayak gua kan komunikasi kan? Iya sama gua. Sama. Nyantai. Komunikasi. Nyantai ya? Apa gimana? Iya, nyantai banget, Bro. Santai. Tapi di santai. Asu. Iba. Disuruh ini yang apa ya? Di komunikasi lu ada fotografi gak? Apa fotografi? Matkul apa tuh? Iya. Matkul nggak ada. Gua ini kan apa klub mahasiswa adanya kayak multimedia ada nggak multimedia? Paling gue ada ini apa yang nyerempet tuh apa sih integrated communication technology gitu. Matkul. Ya matkul. Masalah di itu ada beberapa pelajaran yang memang apa ya? Menurut gue nggak terlalu penting.
enggak sesuai. Fotografi ya ada lah gitu sesuai dikit gitu. Fotografi masih ada lah, komunikasi secara foto oke. Gitu. Ya. Multimedia apa? Pakai Kan, Excel itu dulu. komunikasi nyambung, Cok. Ini apa? Enggak, Apaan? enggak ini ada lah. multimedia tugasnya itu ini Excel, jadi kayak ngitung-ngitung juga bang. Saat emang gue udah ngidin MTK disuruh hitung juga. Seperti data-data gitu ya. Iya, ngitung-ngitung data, pusing pala gue. Kalau gue mah enggak sih, paling ngetik doang apa makalah gitu. Iya, ngetik paling. Kalau si Adit kan udah pasti ngitung pasti. percepatan, gravitasi, bla bla bla. Udah tuh. Emang Adit tuh apa ya? Emang pengen kelihatan sok pinter aja sih. Iya. Enggak, gue gak mau kelihatan pinter. Iya. Gue gak mau, gue ntar dimintain jawaban banyak-banyak. Waktu gue habis buat jawabin WA. Kalau gak dijawab, teman bukan. Tapi kan apa namanya? Tapi kan sama SMA juga lu nggak banyak dimintain jawaban. Iya. Jangan disamain selain SMA sama kuliah. kita doang, iya. Ini bagi lu yang masih SMA nih, lu masih enak lah tugasnya. Seminggu 1 tugas ya palingnya. Iya, tugas tuh kalau SMA tuh ya sekarang mah udah canggih ya. Apa kalau dulu apa Brandly tuh udah apa ya? Hatam banget lah, asal copas segala macam. Kalau kuliah tuh bener-bener apa? Tang lu tahu kan parafrasa. Enggak, gue belum sampai situ, Cuk. Hah? Apa itu? Ya aduh. Ini udah sebulan kuliah, gue baru 3 hari udah tahu. Beda, gue gak ada belajar begitu. Pokoknya parafrase. Gimana? Parafrase gimana, Dit? Jadi kayak, nih misalkan lu ngambil dari jurnal atau enggak buku orang, buku dokter-dokter iya, lu kutip tuh, lu copy. Nah, tapi lu parafrase dulu nih, entah lu parafrase sendiri di website atau enggak. Parafrase tuh ini, jadi lu ketik ulang. Oh iya, ngerti, iya. Gitu. Itu kalau plagiarisme tuh sama gitu, beda ya? Nah, itu plagiat tuh maksudnya jadi biar nggak plagiat, kita parafrasa gitu loh. Lu habis cek, lu habis parafrasa, lu langsung cek plagiarismenya tuh, jadi ngerti ya. Katanya plagiarisme dong tuh, kalau itu ya oke. Kalau di kampus tuh berapa tuh? Plagiatnya maksimal gitu. Maksimalnya ya? Kalau nggak salah sih ya di bawah 20% kalau nggak salah ya. Plagiat. Kalau nggak salah, iya. Masih boleh. Di bawah 20%. Ya tapi tetap aja ya gimana ya namanya, kita misalnya ngecek nih pakai web gitu kan. Iya. Ada cek plagiarisme berapa persen, kayak di pala tuh pening aja ngeliatnya. Ini apa? Iya. Plagiat itu apa gitu loh. Tapi masalahnya kalau di web kayak gitu parafrase. Iya, tinggal diganti. Apa misalkan nih kan dicek plagiarisme kan ada kayak di bagian yang di blog nih. Ini yang sama nih sama website sama jurnal orang atau website. Nah, itu kan bisa di website bisa ada fitur fitur parafrase. Jadi ngubah sendiri. Ya. Tinggal gitu tapi, aja. Tapi nggak apa ya? Nggak apa sih akurat gitu loh. Jadi emang kita dituntut buat emang kreatif. Tergantung dosennya ngecek plagiatnya dari mana. Emang kreatif makanya. Iya. Ujung-ujungnya kita sendiri yang editnya lagi anjing. Iya, jadi kayak apa ya? Iya. Kadang percuma gitu, soalnya kan emang bahasanya juga enggak itu. Iya, enggak terlalu. Jadi ya paling ngecek plagiatnya doang, habis itu benerin kata-kata lagi gitu. Iya. Paling. Tapi yang jelas intinya kenapa? Intinya yang SMA dia yang pernah berpikir bahwa kuliah itu enak. Iya. Yang pernah berpikir. Hanya karena Anda berpikir uang jajan Anda ditambah, tapi beban pikiran Anda juga bertambah. Iya, itu mungkin kalau misalnya kalau gimana ya? Udah tahun-tahun atas mungkin kali ya. Enggak tahu juga. Enak sih pakai kaos doang gitu ya. Ya, gue pakai kaos doang sih kalau kuliah. Ya, sekarang kemeja gitu-gitulah. Kemeja pakai PMB doang. Ada aturan sendiri, biasanya aturan sendiri masing-masing. Kalau lu pakai kaos dalam tuh. Kalau gue minimal bangsat itu mah orang gila. Kaos dalam itu kan. Kaos oblong. Kaos dalam ke kampus. Blok.
Iya, tapi yang jelas apa ya, dunia perkuliahan ini bener-bener beda dari apa yang dibayangkan gitu loh. Apalagi kalau online online gini ya kerasa banget ininya apa beban tugas itu. Misalnya kita apa makanya nanya gitu-gitu. Makanya nggak tahu lu lebih milih kuliah online apa offline sih sebenarnya? Dari siapa dulu? Dari gua dulu ya, coba ya. Iya. Kalau Adit mah gua tanya Adit. Ya, dia mengabdi online kayaknya. Dia mah udah pasti online, memang ansos. Tidak punya kehidupan. Jauh, Pak, online. Pulang pergi. Woi, cowok jauh. Lu ke kos, Pak. Ya, anjing, gua kagak. Kalau gue ya offline sih, soalnya nih lu misalnya kalau online nih nggak ngerti kan, nanya dosen itu ada sistematikanya sendiri, ribet. Tahu kan? Tahu lah ya. Iya, tata krama. Tahu lah ya. Iya, kayak apa ya? Ntar bisa dijawab bisa enggak, kadang kalau salah ngetik bisa bahaya. Kadang ngetik buat dosennya kayak ngetik itu ya, ngetik kayak surat buat tugas ya. Iya, kayak surat pembukaan. Surat presiden. Iya, saya ingin mohon maaf mengganggu. Iya. Tapi pas dosennya balas, iya. Kan minimal jawab waalaikumsalam gitu. Kita kan bisa nulis tuh assalamualaikum begini. Ini tidak dijawab salamnya, tidak. Udah di dalam hati. Gak ada yang tahu. Salam. tapi kendalanya itu sih, kalau online benar-benar nanya materi itu susah. Kalau offline kan pas tatap muka gitu ya, nanya kan bisa langsung kayak maaf Pak Ibu nanya, jadi kayak enak gitu loh, langsung interaksi langsung kan. Kalau online tuh ya kadang yang kita nggak tahu kan dijawab apa enggak, kan sibuk mungkin ada sendiri kan. Apalagi kalau misalnya pas di kelas kan lagi di Zoom misalnya kan, pas mau nanya putus-putus ya kan, aduh. Iya, itu kendala paling ini sih, kayak sinyal, ntar ada yang izin maaf tidak bisa bergabung karena sinyal jelek. Syukur-syukur dosennya ada yang memaklumi, ada juga yang ada dosen saya ada kayak gitu, sumpah. Ada dosen saya begitu. Ya, balik lagi itu kan, makanya jadi benar-benar beda banget dunia kuliah dengan SMA. Iya. Sama kalau tugas tuh ini, misalnya kan kalau SMA tuh kan tugas tuh kan kita misalnya hari Selasa dikasih tugas, paling lama tuh Selasa minggu depan gitu ya kan. Iya. Misalnya ngumpul. Kalau misalnya terus nggak selalu dikasih tugas hari Selasa. Iya, hari Selasa dikasih tugas di kuliah, jam 9 malam deadline, gimana nggak? Ini kan. Terus itu tugas itu udah pasti kan, habis kuliah pasti ada tugas. Iya. Gue ada kan materi kan, dosen ngasih materi segala macam. Udah tidak ada yang nanya. Kalau yang tidak nanya berarti adalah tugas. Iya. Udah pasti tugas tuh. Iya, jadi jangan kaget lah ntar kalau iya, pokoknya jangan kaget lah. Iya. Sama mending kalau misalnya emang nggak suka belajar, mending nggak usah kuliah. Ya, udah itu aja sih. Iya. Kuliah balik lagi. Nggak usah kuliah. Iya, tapi kalau misalnya emang orang tua Anda memang memaksakan Anda untuk kuliah, ya sudah. Kan kuliah juga bisa kapan aja kan. Iya, maksudnya kalau misalnya nggak mau kuliah langsung, mau istirahat dulu nggak apa-apa. Gitu. Gap year. Iya. Tidur-tiduran tuh lu setahun. Tapi pastikan Anda di tengah-tengah itu Anda sudah bisa lulus di salah satu universitas. Tapi kalau misalnya Anda sudah istirahat setahun, pas tes tidak lulus, sama saja Anda. Itu damage-nya kencang. Itu Anda dirobek langsung lihat anak tetangga tuh udah keterima lihat anak tetangga di UI UGM. Tuh dia saking lamanya lihat tuh anak tetangga sudah S1 udah PNS. Anak tetangga sudah nikah anak 3. Makanya balik lagi masing-masing. Makanya kalau apa ya, kalau gue tuh nggak rindu SMA asli dah. SMA tuh tidak merindukan sih, tidak memorable, tapi vibe-nya aja gitu. Vibes-nya ini kayak iya. Kalau kangen sama tugas enggak kali ya?
kangen belajar tuh Enggak sih, enggak. Tidak ada yang kangen sama tugas, kecuali mau di Ayunda mungkin kangen sama tugas mungkin. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang biasa yang tidak terlalu pintar, tidak lulus Oxford dan Stanford, ya Terus kadang bisa kalau apa? di SMA kan jam kosnya dipakai Iya. buat main ya kan, seru-seruan. Wah, jam Tapi kos di nih kuliah, enak nih. Kalau kuliah tuh iya. Tapi di kapan nih jam kuliah kos masih buat bisa jam tugas? kos. Iya. Iya, jam kos kuliah tuh pakai buat Iya. apa? Tugas. Ngerjain tugas. Mm-mm. Bukan main. Tapi plus minusnya kalau misalnya online itu kalau gue kalau misalnya dikasih tugas tuh kita bisa langsung ngerjain gitu loh. Ngerti nggak sih? Maksudnya kalau misalnya offline Iya. kan kita harus pulang dulu ke rumah atau Pulang kos dulu. gitu baru kerjain gitu kan. Iya. Benar-benar. Pulang dulu, bersih-bersih dulu. Kalau ini kan langsung cepet gitu. Jadi kalau misalnya dikasih tugas jam 6, deadline jam 9 masih kejar gitu. Kalau misalnya Bisa. pulang dulu kan siapa tahu ada rumah jauh gitu-gitu. Iya. Online, Iya. banyak untungnya juga Untungnya sih gitu, online. tapi aduh. Ya, Iya, ada untung ada ruginya juga, tapi kalau penjelasan sih harus offline sih nggak bisa. Nggak masuk soalnya kalau Oh iya, online lu lu SKS-nya berapa, Duk? Di sana, Duk? Semester 1 dah. Gua semester Iya. 1 itu 2 Berapa jumlah itu? 21 kalau nggak 20 salah. ya? 21-an. Gua Kalau nggak 20 salah sama. ya, gua lupa. Gua 20. Belum Banyak. lagi kan. Gue 18. Lu berapa, Dit? 18 dong. Lu berapa? Enggak, artinya enggak ada 24 ya. Gua 20. Oh iya, rata-rata. Kan 24 maksimal tuh. Kan pasti Iya, semester awal tuh Iya. ada pilihan agama gitu kan. Iya, Agama ada matkul wajib. Nah, matkul 24 wajib. itu agama lain tuh, agama lain. Kan pas kita milih agama. Harus. Waktu itu Kalau gue misalnya agak pernah ada yang nanya kan ya. Kan ada yang nyontohin gitu tuh, orang IT nyontohin nih cara pakai website buat belajar ya nih. Nih ntar pilih agama nih. Iya. Saya pilih agama sama kayak Bapak, Pak, gitu. Gue ketawa. Terus, ya kamu agama kamu lah gitu. Gue udah Agama ngikutin dosen. Agak out of the box sih ya. Aduh. Itu nanya beneran atau bercanda tuh kayak nggak bisa dibedain tuh. Tipis-tipis tuh. Enggak, kalau misalnya teman baru itu susah bedain mana bercanda mana enggak. Asli dah. Soalnya belum tahu karakternya. Susah Bahkan belum ketemu muka gitu loh. Iya. Susah gitu. Bener asli. Iya, bener. Kadang kalau misalnya kita ngomong nih ke orang nih bercanda, orang itu gak respon aja, gak ngerespon ketawa, udah gak enak hati tuh asli dah. Udah beda ya. Soalnya udah beda. Online. Bener-bener. Iya, kalau misalnya gua ke lu kan ya ngomong asal gitu masih inilah masih oke lah gitu. Apalagi sama Adit kan. Iya. Kalau Adit kan memang tidak ada moral, jadi nggak apa-apa ngomong asal-asalan kan. Iya, udah beda. Langka. Iya, kalau dia udah beda different level kalau itu udah. Universe. Iya. Masalahnya ini, nggak tahu ya ini karena mungkin gua kuliahnya ke Palembang kan. Apa namanya? Kan gua udah berapa tahun ya, gue? 6 tahun ya nggak ke Palembang lagi ya. Maksudnya nggak menetap di sana ya. Pas gua pas gua denger orang ngomong dengan logat Palembang dan bahasa Palembang tuh lucu anjing jadi ya. Sumpah. Padahal itu tuh bukan ngomong biasa tapi lucu aja gitu pakai logat-logat yang udah jarang gue denger gitu. Tapi gue ngerti. Gue ngerti tapi menertawakan kulturnya sendiri. Kultur sendiri nggak dibelain. Iya. Enggak, masalahnya lucu aja orang ngomong-ngomong pakai bahasa. Kalau lu denger lu ketawa dah sumpah. Kalau lu denger dah. Tapi lu udah pada perkenalan kan itu. Perkenalan kayak asal dari mana tuh? Paling jauh dari mana tuh? Temen. Udah sih. Temen lu paling lu jauh. dari mana, Lu Banda? Gua paling jauh itu dari kalau nggak salah Pekanbaru, Riau ada Pekanbaru. Terus UNJ. Lalu kalau Adit kayaknya Adit paling jauh ya? Dari Ternate. Papua, Pak. Papua. Gila. Ujung Nusantara. Kan tuh kampus belakang Indonesia kan jadi kayak campur-campur Sabang sampai Merauke itu ada. Nusantara.
Iya sih, kalau kuliah tuh kan lebih luas ya ininya lingkupnya ya. Bener-bener sih Iya. temen ada yang kalau misalnya kita biasa pakai kalau orang Tangerang Jakarta apa gue lu ya gue lu Iya. gitu kan. Ini Hmm. tiba-tiba ada walaupun masih satu pulau gitu ya kayak apa Jawa lah gitu orang Jawa kan pakai kamu agak culture shock gitu ya. Kadang ada culture shock gitu. Iya, agak. Apalagi sama Makanya cowok kan. pas Iya. gue perkenalan di UIN di Palembang, itu ini apa namanya pakai bahasa Indonesia, jadi kayak bahasa Indonesia baik dan benar tuh. Perkenalkan nama saya ini pakai saya Anda, serius. Bahasa Indonesia baik dan benar. Yang lain Kalau itu pakai awal bahasa masuk iya. bahasa Kalau sendiri. Iya. awal di grup nih kan, assalamualaikum perkenalkan nama saya gitu. Iya. Itu umum lah. Oh ya. Iya. Terus begitu sama yang saya begitu grup angkatan kan biasanya udah gua lu kan biasanya kan. Biasanya gitu. Enggak Mas, grup angkatan gue norak. Gue nggak bisa bohong, grup angkatan gue norak bener. Asli gak bohong gue. Itu culture shock namanya berarti. Enggak, gue nggak culture shock, itu bener-bener norak. Asli. Dan kakak tingkatnya bisa bilang nih ya. Kadang-kadang kan kakak tingkat tuh ingin menyampaikan informasi yang penting ya kan? Iya. Penting sih. Kadang mereka itu. Iya. Kadang mereka tuh cuman muncul di grup, assalamualaikum. Kalau di Palembang tuh assalamualaikum dek. Gitu. Udah dijawab. Nunggu tuh berapa puluh menit lah. Akhirnya dia nongolin itu informasi. Maksud gue kan kenapa nggak langsung ya assalamualaikum dari ini informasinya langsung gitu. Iya. Sopan. Kadang-kadang gitu. Ya. Maksud gue nggak usah effort 2 kali untuk sesuatu yang bisa dilakukan sekali gitu. Kadang-kadang gitu. Iya udah tenggelam duluan sama jawabannya ya. Kadang gitu ya. Sama jawaban salam tadi. Iya. Beda. Iya. Kadang kan kadang kan orang kan ngeliat tuh assalamualaikum. Langsung di bawah waalaikumsalam. Langsung tuh informasi tutup atas. Iya, kadang kan hal gitu. yang kalau di Jakarta kan gitu. dicampur tuh assalamualaikum langsung file terus waalaikumsalam terima kasih infonya gitu. Iya. Langsung tenggelam jawabannya. Makanya jadi, salah satu kekurangan online kata gue kekurangan online tuh gini. Jadi kalau ada info yang dari cutting kan biasanya penting semua cutting mah apa ya? Itu kan cutting yang rata-rata ngurusin organisasi apa segala macem spek gitu kan penting. Kadang tenggelam jadi kayak lu ngeliat grup capek apa ya mata capek otak capek. Tapi lu lebih baik tenggelam gak sih daripada kan misalkan offline nih kita lagi kamar mandi nih terus diinfoin kan udah tuh nggak bisa keulang 2 kali. Enggak, tapi kalau offline itu kita masih bisa nanya. Iya, tapi kan baru kan masih kayak ansos. Iya. Telu. Kita enggak sih. Maksudnya ada rasa malu lah mau menanya. Kalau udah ketemu muka udah biasa. Yang absurd tuh kalau misalnya online gitu loh nanya nih. Iya. Entah dia online apa offline kan kita nggak tahu ya. Entar dia lagi aktif atau enggak gitu kan. Kita tahu. Terus jawabnya ntar kadang nggak connect, ntar kadang beda. Pokoknya kalau online tuh apa ya? Kadang salah persepsi lu tahu nggak sih? Kalau kita ngomong apa ditanggapin apa gitu loh. Dikiranya ngapain gitu. Iya, bener tuh sering banget. Iya kan? Gitu. Iya. Tapi untungnya kadang kita ngomong A kok nangkepnya malah B yang lain. Iya, kayak gitu masalah. Tapi masalahnya enggak tahu ya. Masalahnya gue sering kayak gitu, mungkin gue berpikir bahwa teman-teman gue yang sekarang itu adalah lu berdua gitu. Otaknya adalah otak kalian berdua gitu. Jadi bisa nangkep apa yang langsung gue omongin gitu. Iya, padahal enggak. Gitu. Iya pas gue coba, kenapa nangkepnya begini? Padahal perasaan si Pandu Amadit gak gini. Iya, padahal kan kok nggak ngerti gue apa gimana, apa kata-kata gue yang salah gitu. Iya, kadang kayak gitu. Jadi apa ya, kalau online itu kan pakai chatan doang tuh, kata-kata itu kadang ngebacanya di otak tuh kayak gimana. Iya, intonasi kan. Intonasi. Kita niatnya pengen nanya, dikiranya negor kan salah. Iya, masalahnya paling sering itu kalau misalnya online tuh ada informasi udah tenggelam, kita tanya informasi ke cutting yang sama yang ngasih informasi. Habis itu dia bilang, balasnya singkat emang nggak lihat di grup kan bangsat. Maksud gue
kita nanya karena kita nggak tahu yang mana informasinya gitu. Dijawabnya Gara nggak kebaca agak-agak udah gimana tenggelam. gitu ya. Oh iya. Iya. Agak-agak gimana gitu ya kesan. Maksudnya kan tinggal informasi itu kan sudah pasti di copy paste kan. Iya. Iya Forward kan? gitu. Nggak Jangan mungkin nggak dong baca dia ya, ngetik jangan nggak informasi baca dia. panjang itu. Langsung Iya. Ya jangan nggak baca juga. Jadi mungkin. apa salahnya di forward langsung ke anak yang PC itu gitu loh. Mungkin Sesulit itu emang. mungkin kenyataannya banyak juga yang nanya kayak begitu PC. Nah, kalau banyak yang PC, ulangin lagi forwardnya yang sama ke grup yang sama itu. Kadang nggak mau kayak gitu kan? Kayak gitu. Kadang ada yang Iya, kayak kadang gitu. kayak gitu. Tapi kalau di kampus gue mah langsung yang... kayak milih apa tuh? Komting gitu, komting. Apa tuh? Jadi kayak semacam ketua itulah angkatan. Oh, ketua angkatan. Ketua prodi gitu. Ketua jadi angkatan prodi kan? Iya, jadi dia doang yang nanyain gitu kalau ada apa-apa. Jadi nggak ribut-ribut jadi nyepam gitu. Iya, kalau gua juga gitu. Langsung milih gitu di awal biar enak. Pilih ada ketua angkatan prodi, ada ketua angkatan fakultas, Matkul. ada. Jadi kadang informasi ya dari mereka, terus ntar kalau nanya informasinya ini gimana maksudnya sih, nah mereka yang nanya, jadi kayak nggak PC gitu nanya sama. Sekarang gitu sih. Mati ya banyak hal-hal yang emang bisa dipermudah, dipersulit sama cutting sendiri gitu. Itu balik lagi ya, itu mah panitia acara kayak gitu sih. Tapi yang jelas kadang ribet sih. Kalau kuliah itu bayangin aja mahasiswa baru di fakultas yang sama aja ada berapa ratus manusia kan. Handle-nya juga ribet. Jadi kadang-kadang gue suka greget gitu. Bilang gue tuh tahu nih orang pasti mau ngasih informasi. Langsung aja gitu. Kenapa salam dulu baru informasi? Salam orang jawab dulu baru informasi. Kenapa nggak langsung gitu? Kadang gue greget gitu. Kalau kata temen gue namanya cek ombak, cek arus. cek keaktifan. Ntar kalau nggak dievaluasi. Iya, kalau nggak dievaluasi asli. Iya benar. Iya kan? Iya kadang kayak gituin. Iya benar masuk akal. Itu emang gimana serba-serbi antara maba dengan cutting itu gitu. Jadi yang emang masih SMA nih yang dengerin nih mau masuk kuliah nanti nih. Ini gitu gambaran gitu ya. Pokoknya lu on aja dah walaupun intinya ansos di WA. Iya. Kalau kata gue orang yang perlu dihormatin adalah orang-orang yang dosen gitu-gitu. Kalau kata gue, seluruhnya yang bukan kakak tingkat kalian hormatin, tapi jangan hormati mereka kayak lu menghormati dosen, jangan. Karena itu bakal membuat mereka lebih arogan daripada dosen itu sendiri. Lebih berkuasa gitu ya. Iya, merasa sama berkuasa. Mahasiswa sama gitu. mahasiswa. Iya, apalagi sama. Belum lulus juga bukan dosen. Iya. Jadi nggak apa-apa, hormatin aja. Maksudnya kalau misalnya dia hargai kita hormatin terus istilahnya dia nggak menghargai lah. Iya. Kalau misalnya kita ngehargai dia tapi dia nggak ada feedback ke kita lagi, ya udah nggak usah gitu loh. Ya misalnya kita hargain nih, gue hargain lu dulu misalnya dulu. Yang penting kita stay cool calm aja lah gitu loh. Kayak ya udah jaga attitude gitulah. Ya. Gak usah macam-macam lah gitu loh. Iya. Kalau SMA kan masih bisa macam-macam ya. Masih bisa. Kalau SMA itu mana ya? Guru tuh masih bercanda sama guru masih bisa. Iya. Bercanda sama guru lah gitu. Umurnya nggak terlalu bercanda jauh sama gitu. dosen tuh beda banget. Bercanda sama dosen tuh suatu hal yang sudah sulit, anak Pak. emas berarti tuh anak emas sudah. Beda banget. Iya. Sudah anak emas tuh kalau bercanda. Gimana? Kalau SMA itu kan guru itu masih megang penuh gitu. Jadi kayak walaupun judulnya SMA ya udah gede, tapi guru juga masih tanggung jawab gitu loh, masih. Kalau misalnya yang bercanda masih ada batasannya. Part tertentu yang emang tanggung jawab mereka. Iya, emang masih dihandle guru lah gitu. Kalau udah kuliah itu benar-benar kita dilepas, terserah lo mau ngapain. Yang penting kuliah
lancar, IP-nya Kuliah dapet. hadir, yang IP-nya bagus. yang gua rasain tuh Tugas selesai baru semua. 3 hari kuliah ini aja udah kayak apa ya? Kuliah tuh kayak kerja beneran ya? Ya kan? Ya kayak dunia Under gimana? pressure sih, aslinya, under pressure sih. Iya, lu disiplin banget. Under Dikit-dikit pressure sih. disiplin, harus disiplin, Iya. disiplin. Terus Iya. anggap dosen kayak bos lah, kayak bos yang punya. Iya, jadi istilahnya apa ya? Kuliah itu kayak miniatur kehidupan gitu. Iya, dosen tuh kayak bos yang gaji lu, tapi dia bentukan nilai. Kita Ya, harus ngasih atasan effort, lah, atasan lah ngasih gitu ya. effort yang itulah yang setara sesuai nilai. juga, yang sesuai juga gitu loh. Jadi nggak semena-mena. Kalau SMA kan dulu kita nilai ada yang kosong, guru masih ngejar ya. Iya, gurunya yang masih ngejar. peduli gitu. Iya, loh. masih ngasih apa ya, ngasih remet, ngasih tugas tambahan, bla bla bla. Ya lu ada masalah, PK masih ada gitu kan. Iya. Kalau kuliah tuh benar-benar sendiri. Sekarang kayak nggak ada deh, BK nggak ada. BK di kuliah nggak ada BK cuy. Nggak ada. Benar-benar Nggak sendiri. ada. Kalau misalnya ada masalah sama dosen, satu dosen ya udah dosen itu aja masalahnya. Nggak kayak yang lain. Kalau dulu kan kita punya masalah nih, guru kegebok gitu lah, kita kegebok bola. Ceritanya gitu. Ke BK gitu, ke BK bukan. Bola Enggak kan lagi di lapangan nih, lagi main bola. Misalnya di kelas pada ribut gitu loh, terus ada yang nyolot satu. Iya, itu baru ke BK. Enggak gini. Gebok. Enggak. Dia punya masalah nih. Gebok itu kan enggak atau kegebok juga. Sengaja ngegebok. Udah ditarget. Gue kesel gurunya nih. Gebok lah. Baru tuh urusan kan BK. Udah ditarget. Iya. Tapi kayak gitu contohnya, Cuk. Tapi ya gambarannya gitu lah, istilahnya yang setiap masalah yang dihadapin siswa pasti dilimpahin ke BK buat dibina segala macem gitulah ya. Ya kalau kuliah iya, walaupun memang SMA kita BK-nya tidak terlalu bekerja, jadi tidak masalah, tapi ya itu masing-masing lagi tiap sekolah ya kan. Beda gitu. Masing-masing. Iya, tapi apa namanya? Jangan, kalau lu udah kuliah jangan kesel sama dosen lah. Misalkan ngasih tugas mulu. Nah, iya. Emang gitu, itu enggak ngasih tugas ya. Iya. Sama yang rasain sama yang kita rasain. Kesel sama dosen tuh enggak apa-apa. Enggak apa, tapi tugas kerjain udah, itu aja. Ya. Tetap hormatin. Karena kan percuma lu iya. Ya karena kan kesal itu apa ya? Percuma lu sifat manusiawi gitu ya, kayak misalnya kita jenuh lah, bosen mengeluh itu masih manusiawi lah, asal kita nggak kehilangan respect kita, terus tugas ya tetap kerjain aja gitu, pokoknya kerjain aja lah, nilai kan balik ke lu sendiri gitu loh. Biarlah kesel itu jadi apa ya, di dalam diri kita, jangan dijadikan output keluar gitu. Iya, kayak ya udah kesel sendiri aja gitu, nggak usah dilimpahin. Karena kan sering kayak gitu ya, dia sering kayak gitu dulu SMA, bahkan sering banyak dulu teman-teman kita ada yang kesel sama guru ini karena tugas. Akhirnya apa, tugasnya tetap dikerjain kan. Iya, mau nggak mau nilai gitu sih. Iya, masalahnya kadang-kadang yang protes itu kita tahu juga orangnya siapa ya kan, dia gitu. Iya. Yang protes tapi tidak kerjain. Makanya itu yang kalau kita kan protes tetap kerjain kan. Itu asal bunyi. Terus kalau di sekolah juga itu kan kayak ulangan nilai jelek nih, ada remedial. Terus kayak pelajaran tuh pelajaran aja, satu pelajaran gitu bahasa Indonesia. Nah kan kalau di kuliah kan mata kuliah satu-satu kan, jadi misal lu nggak mata kuliah ini nilai lu jelek, lu ya udah lu ngulang mata kuliah di tahun depan mungkin. Iya. IP-nya kalau IP-nya nggak cukup ya. Per mata kuliah, bukan kayak per pelajaran. Jadi apa ya? Beda. Yang ngulang apalagi beda. Kalau pelajaran kayak nilai kumulatif kan ya? Dicampur-campur gitu, nilai ulangan, nilai apa pelajaran. Kalau mata kuliah kan satu nilai aja gitu. Beda-beda. Dosennya juga beda. Jadi kalau SMA itu kalau yang remeh satu pelajaran ya udah gitu, nanti
tetap bisa naik kelas, Iya, tetap benar. lanjutin pelajarannya. Kalau kuliah ada satu yang nilainya kurang, yang ulang lagi di Iya. tahun Pokoknya depan lu gitu. setiap mata kuliah tuh harus serius gitu kan ya. Iya, Iya, bener. harus gimana ya? Bener-bener. Sebenarnya kalau Iya, di kuliah itu nilai tergantung persepsi sih. Bisa segalanya, bisa kayak emang standar aja gitu ya. Kalau misalnya nilai itu segalanya, berarti lu effortnya lebih ke pelajaran. Tapi kan kalau kuliah kan sebenarnya juga apa ya? Miniatur. Tadi kan dibilang miniatur kehidupan. Jadi kayak sopan lu santun. latihan sopan santun, latihan tata krama, Disiplin. organisasi. Kehadiran Iya. aja lu Gitu. di kampusku kehadiran tuh nilainya 20% loh. Iya, Kehadiran gede banget. Gede ya. Iya. Kehadiran Iya. karena rata-rata kan anak kuliah tuh kayak kabur lah, Lu kan berapa? dia terlalu Lu berapa, bebas kan. Lu berapa, Dik? 20% nilai kehadiran Lu di berapa, Dik? kampus. Lu berapa, Dik? Kalau gua berapa ya? Lu berapa? Lupa gua. Belum lihat Anjing, lagi. gue gede banget artinya gue ya. Aktif. Lu berapa? Gue 80%, Cuk. Hah? Berarti kampusnya 80%. mahasiswa sering kabur. 80. 80%. 80%. Iya. Iya, itu berarti Wah. terlalu sering kabur jadi harganya Berarti beda itu. Beda, bukan ke akademik. Yang penting gua hadir. Iya. waduh, gede sekali. Asli. Tapi emang dibagi-bagi apa namanya? Kehadiran 80, ini 20, sisanya begitu-gitu. Iya. Tapi saya kaget pas denger angka kehadiran 80% tuh kayak Oh, gitu. aku tahu itu maksudnya itu kali buat ujian akhir kehadiran lu nih selama kuliah satu semester 80%. Iya, buat ujian akhir ya. Bukan nilai totalnya. campur-campur kan nilai UAS tuh kan Jadi, biasanya. jadi minimal kehadiran lu 80%. Iya. Gitu kali, Tam. Iya. Jadi bukan komposisinya. Bukan Iya, nilai. iya benar tuh ya. Itu mah juga Iya, hampir saya gede. Iya, kayaknya Iya. emang hampir ya tergantung masing-masing kampus sih. Iya. Tergantung Tapi masing-masing apa kampus, namanya? tergantung masing-masing dosen gitu. Bener-bener kalau Tapi sekolah memang dulu kan beda. Tapi memang ada dosen-dosen yang apa ya? Yang gue baru sadar tuh mereka tuh apa ya? Bener-bener merhatiin kita detail. Serius. Ada beberapa. Gue baru sadar itu. Ada beberapa ada emang. Jadi kayak jadi gue punya teman. Gue cerita dikit. Gue punya teman waktu itu lagi di Google Meet kalau nggak salah, di Google Meet. Jadi kan Google Meet itu kan bisa ganti-ganti background kan. Jadi banyak pilihan background lah gitu loh. Habis itu sama dia diganti-ganti terus tuh, diganti-ganti. Pokoknya bermenit-menit cuma ganti background dah, ganti background. Tiba-tiba dosen itu tuh, iya apa namanya? Kalau misalnya di FISIP itu apa namanya? Kakak dosen apa sih? Rektor ya? Apa? Di atasnya dosen apa sih namanya? Dekan. Iya dekan, Dekan, wakil dekan, ya kayak gitu. Iya, itulah pokoknya. Itu tuh di atas dosen, Dit. Di atas dosen. Ini kan per jurusan kan? Per jurusan, iya. Per jurusan apa per fakultas? Per jurusan kalau nggak salah gua. Iya, kalau jurusan per jurusan. Iya, Kaprodi itu apa? Rektor mah ngapain tuh? Iya, pokoknya Kaprodinya itu apa namanya? Dia tuh ini apa namanya? Ngajar di tempat gue juga. Jadi pas temen gue ganti-ganti background, dibilang gini, tolong ya, misalnya lu ya, tolong ya Pandu, tolong respectnya ya. Gue nan ketawa itu sumpah, gue nan ketawa demi apapun tuh lucu banget. Itu ultimate lucunya. Dan di situ gue udah ngechat dia, Cuk, lu ngapain ganti-ganti itu mulu apa namanya, ganti-ganti background mulu gitu. Udah sering kan, gue dibilang udah nggak usah gitu. Habis itu tiba-tiba diomongin, tolong ya Pandu, kamu dari tadi saya lihat ganti-ganti background terus. Ganggu loh itu, mengganggu. Tolong ya respectnya tolong. Waduh. Serius. Habis itu namanya orang kena marah, diem gitu, diem kayak patung gitu. Terus dia bilang lagi, saya nggak butuh kamu diem seperti patung seperti itu. Cukup kamu respect. Nggak lucu kan? Cukup kamu respect ke saya. Gitu. Kamu nggak usah jadi patung terus ya, tidak usah. Sumpah di situ gue pengen nahan ketawa soalnya teman sekelas gue sendiri.
Yang gue kenal tuh sama dosen tuh kadang-kadang kalau bisa mau nanya tuh sopan. Kalau Iya. misalnya mau ngechat tuh dosen tuh sopan gitu. Tiba-tiba sama aduh kaprodinya aduh Ya ultimate itu itu anjing aduh. itu tadi balik lagi kan apa attitude ya. Benar-benar sikap. Iya. Ya, itu harus kecil itu kan Jadi begitu kelihatan sama dosen, wah langsung. Kalau dulu SMA kayak iya. gitu masih ketawa-ketawa ya. Tawa. Masih sama Iya. teman-teman masih ya Masih enjoy guru ya. kayak jangan kayak gitu sama lu sama Iya. kepala sekolah gitu Iya, kan. iya guru tuh masih kayak Iya, ya deket betul. lah gitu loh. Kalau dosen kan ada yang deket, ada yang apa istilahnya friendly lah ada. Ya tapi sebagian besar kan ya emang gitu bentukannya disiplin gitu. Tapi lu ada ngelis guru dosen-dosen yang asik gak? Belum Kuliah. ya mungkin nanti Gua ada. kan kita berjalannya waktu nanti kita bahas lagi di podcast berikutnya ya kan siapa tahu Enggak, ntar masalah di list itu nggak ada satupun dosen yang asik. Hah? Nggak ada satupun dosen yang enak untuk dibercandain gitu. ya Serius. itu apa Nggak tahu mungkin soalnya karena kita masih baru apa ya? Iya sih. Jadi bercanda sama dosen tuh tricky boy. iya Tricky. benar-benar harus lihat Kalau bercanda sama guru kan masih enak ya bercanda sama guru ya. iya Guru pun ngerti gitu kita bercanda. Kalau dosen tuh kan kayaknya sensitif sekali memang kayaknya. iya pokoknya beda banget lah beda banget nggak seperti yang dibayangkan anak-anak SMA pada umumnya asik kuliah atau asik bebas nggak segitunya lah Kayak kalau di SMA kan sama sekali. kita boleh bercanda nih, tugas kita kelar tapi kan. iya Itu baru silakan bercanda gitu lah. iya Kalau dosen mau tugas kita kelar, mau kita pinter paling pinter situ iya juga tetap aja gitu. disiplin tetap respect nggak boleh Nggak peduli. nggak boleh macam-macam lah gitu Nilai lu nggak usah bagus aneh-aneh lah Iya. atau jelek. karena ya siapa tahu misalnya nih lu tadi ditegur kayak gitu kan siapa tahu tiba-tiba ngaruh ke matkul Iya, lu nilai iya. matkul IP-nya turun ngulang lagi tahun depan nggak tahu kan Makanya enggak. Iya, waktu itu kan gini, gue ada satu lagi gini. Waktu itu kan ini gue nih. Gue tuh waktu itu lagi pelajaran apa gitu gue lupa. Apa namanya? Gue tuh waktu itu lagi nyoba filter Zoom. Jadi gue pakai kumis, pakai kacamata yang swag gitu. Tahu kan lo? Akhirnya kacamata swag ini topi wisuda, filter topi wisuda. Iya. Dan di situ tuh masih perkenalan, Pak. Belum materi belum. Gitu, masih jadi awal-awal. Nah, karena gue tahu dosen itu dari tadi ada bercandanya dikit gitu. Dan gue tahu part-part bercanda dia di mana. Gue coba bercandain balik dong. Ya kan? Dengan topi wisuda itu. Terus ditanya sama dosennya, "Kamu kenapa pakai topi wisuda?" "Iya, Pak, gelar di Resik biar wisuda," gitu gue bilang. Tiba-tiba gue langsung ngeh tuh, aduh anjir. Dia ngomong apa tapi intonasinya tuh intonasi nggak seneng gitu loh, ngerti gak sih? Oh iya. Nah di situ. Enggak sih, ini nggak bisa. Wah ini nggak bisa sih, udah. Akhirnya langsung gue chat tuh, "Pak, assalamualaikum Pak, gini-gini saya minta maaf gitu. Udah. Terus Serius Pak? Dibalas, iya udah gitu dong. Ya itu balik lagi masing-masing dosen. Udah benar jaga ini sikap. Jadi walaupun dosennya bercanda sama Anda, belum tentu Anda bisa bercanda sama dosen. Udah itu aja. Ya harus benar-benar apa istilahnya ya? Udah lama, harus agak lama dulu soalnya emang mereka juga adaptasi ya, dosen itu adaptasi sama maba kan. Jadi harus tahu ya, mungkin lama kelamaan jadi tahu kan, oh kelihatan itu, oh ini karakter begini, ntar kelihatan baru mungkin seiring jalannya kuliah ya kan bisa nyesuaiin gitu loh. Gue juga waktu kemarin ada dosen, jadi ceritanya gini, presentasi kelompok nih, ya kan? Ya. Ada ternyata PJ-nya ini ada
kendala lah gitu, ada kendala sinyal ya kita gimana ya, sinyal kan nggak ada yang bisa ngatur ya, kayak ya jelek ya Iya. memang dari sononya gitu kan. Emang bikin jenuh gitu ya kan. Terus dosennya juga udah bilang kayak aduh apa gimana nih, kita habis waktunya gara-gara ini doang gitu kan. Sebenarnya baik, dosennya baik, cuma sampai jenuh gitu gara-gara itu. Terus kedua, presentasi yang teman-teman gue itu emang ada yang beberapa, lu tau kan, yang panjang. Jadi teks iya, penuh gitu. dia penuh sama teks kan. Terus dibaca semua gitu, dibaca semua. Nah, itu gimana ya, mungkin ada yang belum baru bikin PPT apa sih? Baru gitulah ya. Belum tahu trik, belum tahu triknya. Mungkin di SMA tuh orang yang nyumbang materi doang tuh. Ya, mungkin di SMA juga kayak gitu enggak apa-apa, enggak masalah gitu, kayak ya udah lah gitu, yang bagus malah lah gitu. Kalau di kuliah kan beda. Udah kayak gitu nge-lag lama kan. Udah tuh dosennya udah mulai jenuh kan. Ya udah gitu, udah selesai kelompok ini, mau lanjut kelompok selanjutnya. Mana nih kelompok selanjutnya? Coba tes suara. Kalau nggak ngasih kabar, saya end semuanya. Gitu kan. Waduh. Udah ketir kan. Waduh. Mana nih kelompok selanjutnya? Siapa gitu kan. Mana kelompok selanjutnya? Nggak jawab. Bener-bener kayak entah waktu itu dia ngasih taunya gara-gara sinyal kalau nggak salah ya. Nggak tahu deh. Ya sudah, kalau tidak jawab, saya end meetingnya. Meetingnya mati. Diakhirin. Kuliah hari itu akhir. Sebenarnya kelar. Wah, sebenarnya apa namanya? Namanya sinyal itu kan IndiHome kemarinnya digigit. Gue tahu. Gitu saya tahu apa yang digigit hiu. Aduh. Iya, jadi saya tahu yang terjadi di grup Anda selanjutnya, saya tahu. Oh, ribut, langsung pada nyari kelompok selanjutnya siapa? Wah, langsung rame banget lah. Gara-gara itu tuh. Iya, terus langsung PJ-nya langsung. Woi, PJ minta maaf coba ke dosennya gimana. Waduh, langsung kacau banget. Jadi itu unik sih. Jadi gimana ya, serba-serbi maba online lagi ya. Iya, ngakak banget. Tapi apa namanya? Ya namanya sinyal tuh kan kadang memang ada sih dosen yang tidak ingin menjadikan sinyal itu adalah sebuah masalah ya, maksudnya sebuah alasan gitu. Tapi nggak tahu ya, gue nggak ngerti apa yang ada di pikiran dosen tersebut, kenapa mereka tidak mau menjadikan internet itu sebagai masalah. Itu gue ngerti aja itu udah. Ya kalau karena kan yang namanya misalnya iya, karena misalnya gue pakai wifi gue misalnya kenceng banget tuh gitu, dan gue nggak punya kuota gitu loh. Gue nggak punya kuota, gue nggak ada lah gitu. Di saat internet gue tiba-tiba nge-lag di tengah jalan, misalnya di presentasi itu kan, misalnya di saat internet gue nge-lag, tiba-tiba gangguan tengah jalan, habis itu gue live Zoom tiba-tiba, nggak mungkin dong gue langsung beli kuota di situ ya kan. Ya, jadi terus habis itu baru kuota itu kan ini lagi baru izin ya. Iya, kuota itu kan kalau ada dua pilihan, kita pergi ke Indomaret apa ke Alfamart untuk beli kuota. Kalau nggak kita harus ada pulsa dulu buat beli kuota, bener kan? Iya. Gitu. Jadi apa ya? Harusnya masalahnya orang Indonesia juga susah sih untuk jujur tuh, susah sih. Pasti. Ya, balik lagi. Bahkan kalau misalnya emang masalah internet, kuota, berikan alasan yang jujur dan berikan buktinya gitu. Udah. Buktinya kalau misalnya live kalau misalnya internetnya nggak bisa jalan, misalnya lu setel Zoom, lu record gitu kan, ini nggak bisa masuk pak gini, udah sertain gitu. Kalau di laptop kan ada itu kan, kalau wifi-nya unstable itu kan ada tulisannya tuh. Tulisannya. Akses saya langsung. Iya ada tulisannya, iya. Iya makanya itu. Jadi apa ya? Kadang masalah di kampus gua ada yang kayak gitu, jadi nggak bisa dibantah sih sebenarnya, agak susah dibantah sih sebenarnya. Tapi ya itu namanya dosen ya gimana ya? Iya balik lagi benar-benar harus
harus masing-masing. ada. Mm-mm. Bener-bener. Jadi ya kita Gitu, ya jadi sebagai mahasiswa susah baru, sih. ya udahlah kita ikutin aja ya Cari kita. tahu Iya. cara ngatasin. Karena kita masih Kita nanya ke cutting ya. Mm-mm. Biasanya nanya ke cutting, Kak, gimana sih yang sopan ya? Nanya Gimana? jam-jam berapa ya buat ngechat. Iya. Itu ngaruh. Biasanya dosen ada yang malam-malam banget tuh baru buka HP kan ya. Iya. Pagi-pagi paling email dia kalau sore. Ya bener-bener apa? Kalau enggak di spam aja, di spam gitu pakai bot yang p. Wah, langsung di blok. Ganti nomor itu gua bisa di blok. Langsung di blok. Coba pas langsung ganti nama temen. Pas avatarnya avatar ini artis Korea. Langsung. Waduh, naben. Tapi untungnya pas kita apa namanya? PKKMB namanya sekarang. Ya nggak sih? Ya. Nah, untungnya pas kita PKKMB itu online. Walaupun emang lebih seru offline sih kayaknya ya. Karena gue pengen apa namanya? Kalau misalnya ada hal-hal aneh yang nggak masuk akal gitu, gue ngelawan sih. Pengennya kayak gitu, tapi untungnya online jadi saya tidak berbuat seperti itu. Gitu. Kayak bisa ngelawan, kayak bisa aja. Karena maksudnya nggak, masalah gue di online juga masih ada beberapa hal yang emang gue pertanyakan kenapa ini bisa kayak gini, kenapa masih ada gue pas online, karena nggak masuk akal. Kalau dijelasin dan bisa masuk akal ya udah. Emang serba-serbi ya, online offline tuh apa sekarang jadi dua koin, dua sisi koin yang berbeda. Ada yang suka offline, ada yang bener. Ya walaupun sekarang apa namanya, lu tau gak sih yang di berita itu tuh yang Indoton tuh yang katanya di Jakarta sudah tidak ada lagi pasien COVID ngantri, ya kan sih? Ya nggak sih? Iya. Tahu nggak lo berita itu? Iya. Nah itu kan tandanya kita bakal bentar lagi offline kan. Jadi apa ya? Adaptasi. Itu menandakan bahwa orang Indonesia itu harus dipaksa dan sudah tahu akibatnya dulu baru bisa diatur gitu. Gitu juga kuliah. Harus beradaptasi lagi offline. Kalau ada udah kelamaan online. Iya benar. Iya. Apalagi kalau sama dosen tuh kan kadang-kadang kita lewat chat ya udah chat biasa, ngomong biasa gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya kita malas ngetik, minta kopas ke temen ya kan, kata-katanya gitu. Template. Iya, template temen gitu. Kalau misalnya offline kan kita langsung harus ngomong langsung dengan pemilihan kata yang tepat gitu. Jadi itu gue susah sih. Itu gue paling susah sih. Tapi itu apa? Tapi bisa lah istilahnya apa? Bisa disesuaikan lagi gitu loh. Kalau online. Iya. Online. Seiring berjalannya waktu bisa sih. Tapi lihat Google kan bisa. Ada banyak tips dan trik banyak. Tanya cutting juga. Tapi lu yakin nggak sih kalau ada itu bisa? Kok yakin loh? Asisten dosen. Orang asisten dosen nih bos. Asdos. Oh iya asisten dosen. Oh iya. Oi. Asisten dosen nih bos. Iya. Memang enggak, biasanya memang asisten dosen tuh orang yang rajin, apalagi orang kredit kacamata gitu kan, kacamata rajin udah itu. Udah pas banget ya. Sudah rajin kacamata ansos lagi. Itu semua dosen tuh. Kagak, gua kegansus. Gua ngirimin broadcast tuh. di grup. Nih download nih PDF. Absen. Pantesan dia sibuk dulu ya akhir-akhir ini dulu ya. Bisa dimaklumin, bisa Ada bukti, gua ada bukti. Kalau dulu kan dia sibuk karena yang lain gitu, jalan. Sekarang kan sibuknya ada alasan. Iya, ada kesibukan memang lebih penting gitu. Jadi kita masih bisa maklumi. Kalau misalnya jalan sama cewek kan nggak terlalu penting ya. Jadi harusnya tidak bisa kita maklumi. Iya. Wah. Iya dong. Setiap orang punya dunia lain. Kadang
Oh enggak dong, enggak. Enggak, harus Enggak punya bisa. lah dunia lain. Bisa. Lu dunia lu ini dong. Enggak, Ntar kita hilang nih. enggak masalahnya kalau Anda ada masalah sama gebetan Anda baliknya ke Pandu ke kita juga sama saja. Balik-balik situ juga makanya. Nah, itu Makanya dunia Dunia gua paralel. dunia di lu. Dunia Itu paralel. teman. Dunia paralel, Cok. Oke, mungkin emang tapi enggak bentar dulu Cuk, sabar dulu gue masih ada yang mau nanya nih. Tapi lu ada yang udah lu deketin belum pas apa namanya kuliah? Tahu Ada gua ya, Pandu. enggak usah lu deketin ya. Ya, yang lu tertarik enggak lu juga lu nggak usah munafik apa kenapa? yang lu tertarik gitu sama cewek atau yang lu udah lu deketin gitu ada nggak? Boro-boro tugas dan tugas. Mana Cok. sempat, udah lu nggak usah mikir. Tugas, Cok, banyak. Nanti mungkin enggak gue paling benci sama kata-kata tadi tuh. Benci gue. Lu apa? udah lu nggak usah gitu-gitu apa nih? Gak bakal sempet. Anda sendiri. Kayak kenal kata-katanya, kayak kenal ya. Ya kan gue dari sebelumnya cuy, dari sebelumnya ya. Kalau lu kuliah nih, tujuan lu kayak gitu. Cuy. Ih, lu kalau gue deketnya gue getok kalau dia asli dah. Gue geplak kalau lu sumpah dah. Kesel bener gue. Sekali ke grup chat ya. Misalnya kita pengen buat konten, aduh nggak bisa nih gue nih, aduh ada acara nih, gini, aduh. Ya lu pernah ngerasain susah nggak? Bener sekarang kalau kuliah itu jamnya lebih cepet. Bener kan? Bener kan? Nih misalkan bahasa Indonesia nih, kalau SMA jam 10 sampai jam 12. Udah itu sampai jam 12 nggak boleh keluar kelas kan? Iya kan? Nah, kalau kuliah kan satu SKS belum nyampe 50 menit nih. Kalau materi udah selesai udah matiin. Iya, benar. Tapi kalau misalnya Zoom kayak gitu biasanya berpacu dengan 40 menit, iya Chris. Ya, berpacu dengan 40 menit itu. Bos, pro. Lu pakai Pro? Gue belum pakai lu. Itu Zoom dari dosen aja itu, nggak dari kampus gitu. Iya. Iya itu. Dari kampus. Ada Zoom dosen. Kayak website khusus buat ituannya dari kampus gua. Tapi nge-lag banget itu. Apa kayak Zoom tapi namanya Vicon, video conference. Itu nge-lag banget sumpah. Gue juga ada kayak gitu. Jadi dosen-dosen itu ngeluh semua. Jadi kayak apa namanya? Harusnya kan kalau misalnya tempat kuliah itu kan dikasih akses Zoom yang pro kan. Iya. Gitu. Tapi ini malah enggak, jadi kayak ngeluh terus gitu. Kalau gua udah. Tapi ya gimana? Kalau lu gimana sih, lupa gua. UNJ ya? UNJ. Iya UNJ kan ya, bener. Jadi ya itulah pokoknya serba-serbi maba tuh apa ya? Ada enaknya ada enggaknya. Ada enaknya ada enggaknya. Ini baru sebulan, nanti kita update lagi. Ya. Iya baru sebulan tuh udah. Mungkin yang paling enak itu ya apa? Jam matkul siang tuh. Paginya nggak ada apa-apa tuh. Satu matkul sehari. Itu. Gue matkul paling enak. Siang semua malah. Siang semua tuh. Gue 3 hari siang semua, nggak ada yang pagi. Tapi enak kalau nggak ada tugas ya. Kalau ada tugas enak aja. Kalau tugas sama aja. Iya. Tapi setidaknya pagi gue bisa tidur puas daripada berpacu sama pagi-pagi kan jam 7 udah di sekolah, udah di kampus. Ya itu enaknya online gitu. Tidak mau saya sarapan jadi iya. Lu emang siang semua apa enggak sih? Kalau lu Pandu ya, kalau Adit mah nggak usah ditanya, Adit tidak penting. Gue enak juga lu. Ada, gue pagi ada. Enggak. Lu ada. pagi ada? Ada yang enggak setiap hari enggak. Tadi gue pagi doang tuh sekali sampai jam 10 kan. Udah itu bebas. Besok gue sampai sore, gue dari pagi sampai sore. Iya. Anjing lama banget. Iya kan ada tiga matkul tuh.
SKS banyak lagi. SKS ya kan satu matkul 2 SKS ya. Iya. Pokoknya paling Hari enak hari Senin 3 tuh udah kadang-kadang. agama pelajarannya. Siang udah. Sama gue juga Gitu. agama siang. Lu hari apa aja satu dong. kuliahnya? Iya. Lu hari apa ya kuliah? Bangsa. Ya lu hari apa aja kuliahnya? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat full. Senin sampai Jumat. Satu webinar. Webinar wajib. Iya masuk akal. Gue cuma 3 hari doang salah kuliah, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Jumat, Sabtu, itu Minggu. Itu win kayak gitu. Iya. Anda masuk kelas Selasa, maba apa kelas Rabu, karyawan? Sabtu Minggu. Wah, Anda tidak tahu. Nggak, gue Selasa, Rabu, Kamis. Sebenarnya Selasa, Kamis, Sabtu sih sebenarnya sih. Selasa, Kamis, Sabtu, tapi yang Sabtu pilihan ke Rabu. Kayak les aja ya. Kayak kelas karyawan aja. Padahal negeri. Iya sih. Iya. Masing-masing sih. Iya. Masing-masing. Iya. Emang jangan-jangan dia emang gak terlalu sibuk. Bisa jadi apa? Emang balik bener-bener balik lagi kebijakan kampus. Mungkin mulai SKS-nya dia udah dari lama kali. Nggak tahu ya. Iya, udah mulai. Bisa jadi. Kan dia pertama mulai kan daripada iya, kita. Lu pertama mulai udah Iya. Iya, gue udah duluan. Mungkin gue baru mulai sekarang kan, jadi dipadetin. Bisa jadi. Thank you yang udah mau dengerin dan nonton podcast kita pada episode kali ini. Kesimpulan udah kayak webinar. Nggak usah bilang kesimpulannya, ini bilang apa, aja closing langsung. statement ya. Closing statement anjir. Lu di webinar gitu ya, 1 menit closing. 1 menit closing statement, silakan. Anjir. Iya. Ya. Oke, intinya di podcast kali ini, kalau misalnya kalian masih SMA, gunakanlah masa SMA kalian dengan sebaik-baiknya, gitu. Benar. Gitu. Benar. Habis itu, dan jangan pernah berpikir bahwa kuliah itu enak. Jangan pernah berpikir gitu. Jangan pernah. Dan kalau misalnya kalian nggak sanggup, kalau misalnya kalian memang tidak mumet pas SMA tuh, merasa bebas gitu, pengen bebas, udah nggak usah kuliah dulu, mendingan setahun tuh. Terus lu pastiin jurusan juga. Nah, pastiin yang benar tuh. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah jurusan tuh udah. Kalau udah salah jurusan, lu udah kayak salah arah tujuan, udah buta. Salah buang duit. Iya. Duitnya juga salah. Karena apa namanya? Presentasinya tuh 85% mahasiswa di Indonesia tuh salah jurusan. Iya, sih kayak gitu. Yang kemarin berita baru ya. 15%-nya jadi belum tahu dia salah jurusan. Sisanya janjian nggak tahu dia salah jurusan apa kagak ya. Belum menyadari. Belum menyadari. Taunya 85% tuh emang tahu dia salah, 15% lagi emang orang gak kuliah. Iya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi gitu. Ya sudah. Oke, thank you kita for watching and listening. Have a good day. Ya, jadi kalau misalnya mau dengerin Spotify, ada link di deskripsi. Silakan lihat link tinggal dicek di bawah. Follow sosial media kita, Instagram @bapak_berbicara. Subscribe juga YouTube-nya Bapak_berbicara juga. Jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke. Lengkap bener bos. Thank you. Have a good day. Terima kasih udah dengerin dan udah nonton juga. Bye-bye.